Selamat pagi kepada Bapak dosen Safrizal. Perkenalkan, nama saya Jonathan Halim dari Sistem Informasi dengan NIM 2022 08 10 29. Hari ini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang sudah saya buat untuk ujian akhir semester mata kuliah Knowledge Management. Jurnal yang saya buat berjudul Pengembangan Model Manajemen Pengetahuan Berbasis AI Power Forecasting untuk meningkatkan efisiensi manajemen supply chain dengan pendekatan combination pada Essex Corporation. Pada latar belakang, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Essex Corporation dan penelitian yang akan saya lakukan. Jadi, Essex Corporation adalah perusahaan multinasional asal Jepang yang memiliki rantai pasok global sangat kompleks. Dalam menjalankan operasinya, Essex menggunakan metode seperti high index dan just in time. Namun, kedua metode ini masih memiliki keterbatasan seperti ketergantungan pada input manual dan risiko kesalahan prediksi. Masalah utamanya adalah belum adanya sistem prediksi permintaan yang akurat dan real time, sehingga terjadi risiko kelebihan atau kekurangan stok. Nah, maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang model manajemen pengetahuan atau knowledge management yang menggabungkan AI power forecasting dengan pendekatan SECI, khususnya pada tahap combination untuk mendukung efisiensi manajemen supply chain di Essex Corporation. Oke, untuk berikutnya masuk ke bab 2 yaitu landasan teori. Pada landasan teori ini terdapat tiga konsep utama yang menjadi dasar penelitian ini. Yang pertama adalah supply chain management atau SCM. Supply chain management adalah proses mengatur aliran barang, informasi, dan keuangan dari pemasok ke konsumen. Tantangan utama di Essex adalah permintaan musiman dan variasi produk yang lumayan banyak. Dalam industri manufaktur olahraga seperti Essex, manajemen rantai pasok menghadapi tantangan tersendiri seperti fluktuasi musiman permintaan, kompleksitas variasi produk, serta ekspektasi konsumen terhadap kecepatan dan keberlanjutan. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan harus mampu menyingkronkan proses pengadaan bahan baku, produksi multinasional, dan distribusi global secara terpisah. Nah, tapi di sisi lain, penggunaan teknologi seperti AI, Big Data, Analytics, dan IoT menjadi krusial untuk meningkatkan akurasi peramalan permintaan dan efisiensi operasional secara keseluruhan. Maka dari itu, supply chain management dalam industri ini tidak hanya dilihat sebagai fungsi operasional, tetapi juga sebagai faktor kunci dalam mendukung inovasi, keberlanjutan, dan keunggulan kompetitif jangka panjang. Yang berikutnya adalah teori tentang knowledge management, yang dimana knowledge management adalah proses menciptakan, menyimpan, dan membagikan pengetahuan. Di supply chain itu sendiri, knowledge management penting agar informasi tidak terfragmentasi dan bisa dimanfaatkan seluruh unit. Nah, teknologi informasi menjadi kunci utama dalam implementasi knowledge management karena memungkinkan otomatisasi proses pencatatan, penyimpanan, dan distribusi pengetahuan secara terpusat dan terstruktur. Selain itu, perkembangan teknologi seperti big data, cloud computing, dan kecerdasan buatan memungkinkan organisasi untuk menangkap dan menganalisis pengetahuan dalam skala besar untuk keperluan strategis. Kecerdasan buatan atau AI memungkinkan otomatisasi manajemen pengetahuan dengan mempresentasikan informasi dalam format yang dapat dipahami oleh mesin, sehingga komputer dapat mengakses, memproses, dan menyebutkan pengetahuan untuk mendukung efisiensi organisasi. Integrasi teknologi dalam knowledge management ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperluas cakupan dan kualitas pengetahuan yang tersedia dalam organisasi. Oke, untuk berikutnya adalah combination pada metode SECI. Model SECI atau model SECI atau socialization, externalization, combination, dan internalization itu dikembangkan oleh Nonaka dan Takeuchi sebagai kerangka teoritis untuk memahami bagaimana pengetahuan diciptakan, dibagikan, dan digunakan dalam organisasi. Model ini menekankan dinamika konversi pengetahuan antara bentuk tacit dan eksplisit yang terjadi secara berkelanjutan melalui 4 tahap interaktif. Proses ini dianggap esensial untuk menciptakan inovasi dan pembelajaran organisasi yang berkelanjutan.
Proses penciptaan pengetahuan dimulai dengan proses tacit knowledge, yaitu pengetahuan diam, pengalaman, dan kapasitas antar individu dibutuhkan pada tahap ini dengan cara sosialisasi melalui dialog antar individu dan dalam kelompok. Nah, dalam tahap combination merupakan proses penggabungan pengetahuan eksplisit dari berbagai sumber menjadi struktur pengetahuan baru yang lebih sistematis dan terorganisasi. Pengetahuan eksplisit yang telah dikumpulkan baik melalui dokumentasi internal, laporan hasil kerja, maupun data eksternal diolah untuk membentuk basis pengetahuan yang dapat mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Aktivitas dalam tahap ini meliputi pengklasifikasian, pengurutan, dan integrasi data ke dalam sistem informasi atau knowledge repository organisasi. Oke, berikutnya adalah teori AI Power Forecasting. Teknologi AI seperti Transform-Based Forecasting digunakan untuk memprediksi permintaan pasar berdasarkan data historis dan tren. Ini sangat penting untuk mendukung keputusan produksi dan distribusi yang efisien. Lalu yang berikutnya, bab ketiga, yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pertama, wawancara dengan General Manager ASICS Indonesia. Yang kedua, ada observasi terhadap alur pengetahuan eksplisit di supply chain ASICS. Yang ketiga, kuesioner kepada stakeholder supply chain. Yang keempat, studi literatur mengenai integrasi AI dan model SECI. Kemudian, teknik analisa data yang dilakukan terdapat 3 tahap. Yang pertama adalah perencanaan, yaitu menyusun sistem berbasis AI dan framework SECI. Yang kedua adalah analisa, yaitu mengevaluasi integrasi pengetahuan eksplisit antar divisi. Dan yang ketiga adalah implementasi, yaitu membangun sistem prediksi permintaan berbasis AI dengan kemampuan combination. Sistem ini dirancang agar informasi yang dihasilkan tidak hanya tersimpan, tetapi juga dapat digunakan ulang lintas fungsi dan divisi. Lalu, pada bab berikutnya, yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan penelitian itu menunjukkan pengetahuan eksplisit sudah tersedia, namun tersebar di berbagai unit. Tidak ada sistem yang menggabungkan data seperti laporan permintaan stok dan input pemasok dalam satu platform. Sehingga sistem yang baru yang sudah dibuat itu mampu menggabungkan seluruh data eksplisit dan mengubah hasil prediksi AI menjadi pengetahuan organisasi, serta meningkatkan kolaborasi antar divisi dan mendukung keputusan strategis berbasis data. Hasilnya, tahap combination terbukti efektif sebagai jembatan antara teknologi AI dan knowledge management. Lalu, yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, penelitian ini berhasil merancang model sistem manajemen pengetahuan berbasis AI Power Forecasting yang berfokus pada tahap combination. Sistem ini mampu menyatukan pengetahuan eksplisit dari berbagai sumber dan meningkatkan efisiensi supply chain ASICS. Model ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan dapat diadaptasi di sektor lain yang menghadapi tantangan data kompleks. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran baru mengenai integrasi AI dalam pengelolaan rantai pasok berbasis pengetahuan. Sekian dan terima kasih.